Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Di Bawah Pengaruh Kuasa Kegelapan. Saudaraku, pada kenyataannya sekarang ini banyak orang Kristen yang sebenarnya ada dalam pengaruh kuasa kegelapan, tetapi tidak menyadarinya sama sekali. Hal ini khususnya terjadi atas mereka yang bisa berbicara mengenai Tuhan atau mengenai teologi. Mereka seperti itu Petrus yang ada dalam pengaruh iblis tetapi tidak menyadari keadaannya. Bahkan menganggap apa yang mereka pikirkan itu berasal dari Allah. Ya, kisah mengenai hal ini terdapat dalam Matius 16 ayat 21-23. Hal ini memang akan nampak dari perilakunya yang berbeda dengan yang dikenakan oleh Yesus. Jadi orang yang ada dalam pengaruh kuasa kegelapan itu hidupnya tidak semakin serupa dengan Yesus atau tidak serupa dengan Yesus. Kehidupan Yesus itulah standar dari kehidupan orang percaya, saudara. Itulah kekristenan yang sejati. Tentu kehidupan seperti Yesus ditandai dengan roh yang lemah lembut dan tentram, tidak menyakiti atau melukai orang, serta membawa keteduhan bagi orang lain. Ya, kehidupan seperti ini bisa dirasakan oleh sesama. Kalau seseorang tidak mencintai Tuhan lebih dari dunia, maka ia tidak akan pernah menyadari kuasa kegelapan atas hidup mereka, tidak menyadari pengaruh kuasa gelap atas hidup mereka. Mereka bukan saja tidak menyadari penyesatan tersebut, ironisnya mereka malah menuduh orang lain sesat dan bidat. Padahal dari cara mereka berbicara, cara mereka menyesat-nyesatkan orang, nampak bahwa mereka sebenarnya ada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Nah, tidak heran kalau di sekolah tinggi teologi sering terjadi pertikaian antar dosen, menyerang dosen lain di ruang kuliah, memperebutkan kedudukan sebagai pimpinan di sekolah teologi, pelanggaran moral, penggelapan uang, ya, dan lain sebagainya. Di lingkungan sinode, berebut kedudukan sebagai ketua sinode, dan berbagai praktek-praktek di dalam gereja yang memalukan. Tentu semua itu ya tidak kelihatan secara terang-terangan. Tentu seorang yang cerdas di dalam akademisi bisa membungkus kebenciannya dengan penampilan yang kelihatannya santun, intelek, dan bernuansa akademis. Tetapi sebenarnya perilaku mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak intelek, yang tidak ada dalam lingkungan akademis. Dalam kecerdikannya, iblis membuat banyak teolog berpikir bahwa kalau mereka sudah merumuskan masalah-masalah doktrinal, maka mereka merasa telah menaklukkan penyesatan. Mereka merasa sudah mengalahkan iblis. Bagi mereka penyesatan hanya dikaitkan dengan doktrin. Mereka tidak mendeteksi sama sekali pengaruh kuasa gelap dalam kehidupan mereka. Konsep mereka mengenai pengaruh kuasa gelap hanya dalam bentuk kerasukan secara harfiah atau dalam bentuk perbuatan melanggar norma. Mereka sangat cakap membicarakan hal ya mengenai Allah, dan mereka merasa bahwa kalau sudah membicarakan mengenai Allah atau berteologi, berarti mereka sudah menghadirkan Allah dalam hidup mereka. Atau mereka merasa telah berpihak pada Allah dan Allah berpihak pada mereka. Nah, ini sebenarnya kebodohan. Padahal mereka ada dalam pengaruh kuasa gelap, dan itu kelihatan dari sikap hati mereka yang tidak segan-segan menyakiti dan melukai orang.
Ya, tanpa disadari dalam pikiran mereka ada pengaruh kuasa gelap yang bekerja aktif, sehingga mereka dengan mudahnya menyerang orang Kristen lainnya dan menyesat-nyesatkan atau berusaha menjatuhkan orang Kristen lainnya. Sebagaimana Allah seakan-akan senyap, demikian pula kuasa gelap juga senyap, saudaraku. Tetapi sebenarnya ya kita harus tahu, ya, sebagaimana Allah seakan-akan senyap, demikian pula kuasa gelap. Kuasa gelap itu bekerja dengan aktif untuk dapat membinasakan sebanyak mungkin manusia, agar keselamatan yang Allah sediakan tidak terwujud dalam kehidupan ini. Banyak teolog tidak menyadari manuver kuasa gelap ini, sebab mereka hanya merumuskan atau sibuk merumuskan doktrin-doktrin, mempercakapkan doktrin-doktrin itu dan gaduh dalam perdebatan-perdebatan dengan sesama teolog Kristen lain. Mereka sibuk berapologetika dengan mereka yang beragama lain. Mereka menjadi lebih sesat ketika mereka merasa bahwa dengan berteologi menyerang ajaran orang lain yang mereka pandang sesat dan berapologetika terhadap orang-orang non-Kristen, mereka sedang membela Tuhan dan melakukan pelayanan yang benar di hadapan Allah. Mereka merasa sedang melakukan pelayanan yang benar di hadapan Allah. Mereka sering mengesankan bahwa diri mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang membela kekristenan, padahal mereka tidak bisa membela dirinya sendiri di hadapan Allah suatu hari. Artinya, mereka tidak berjuang untuk benar-benar berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Ini berarti mereka gagal mengasihi diri sendiri secara benar. Bagaimana bisa mengasihi sesama kalau tidak mengasihi diri sendiri dengan benar? Bagaimana mereka bisa melayani Tuhan kalau mereka belum bisa mengasihi diri sendiri secara benar? Ya saudaraku, sebab mereka berusaha untuk terhormat, dipandang penting, dianggap pintar, itu mencelakai diri sendiri. Mereka tidak sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi manusia yang dewasa menurut Tuhan. Mereka tidak mengerti atau memang tidak mau mengerti bahwa lebih dari sekedar berlogika atau menalar Allah dalam berteologi, mestinya mereka berjuang untuk selesai dengan dirinya sendiri. Sebab orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri memiliki banyak pangkalan atau tempat berpijak bagi iblis. Orang yang belum selesai dengan diri sendiri, orang-orang yang masih mau menikmati pujian, yang mudah tersinggung, dan harga diri yang mau diangkat, mau menunjukkan kekuasaan dan keberaniannya, masih memandang fasilitas dunia sebagai pelengkap kesenangan, menyukai kedudukan di lingkungan sekolah teologi, seminari, atau di lingkungan gereja dan masyarakat. Ini adalah kodrat yang mestinya disalibkan, saudara. Kodrat di dalam diri kita yang harus disalibkan. Tetapi mereka menganggap hal itu wajar. Bahkan mereka mengelaborasi hidup mereka dengan hal-hal tersebut. Ya, bagaimana mencapai hal-hal tersebut. Ini sebenarnya kehidupan yang tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Berteologi Kristen, tapi berkeadaan sama dengan standar anak-anak dunia. Jangan sampai kita terjebak pada hal ini, saudaraku. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.